Jadi orang yang bisa meramadankan dirinya setiap bulan sepanjang hayat adalah orang yang telah mengenali akan sejati dirinya. Itulah yang dikatakan fitrah itu. Bahwa dirinya itu asalnya itu tiada, lalu menjadi ada, kemudian kembali lagi kepada tiada. Asal kita ini adalah tiada. Nih lihat tiada. Kemudian dari tiada menjadi ada. Menjadi ada dia. Kalau sudah menjadi ada, tentu dia sudah merasa melihat tuh. Merasa dia mendengar. Merasa dia berkata, merasa dia mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Namun setelah dia merasa dirinya yang ada, melihat, mendengar, berkata dan hidup, tahu dia bahwa sebenarnya dirinya tiada. Tiada melihat, tiada mendengar dan berkata. Lalu dipulangkannya kembali akan rahasia dirinya itu kepada tiada. Ketika dia telah memulangkan kembali akan keakuan dirinya bahwa dirinya itu tiada, pada saat itulah dirinya dikatakan namanya suci atau fitrah itu. Ini yang dikatakan minal aidin. Orang yang telah kembali kepada asalnya. Siapa asalnya? Allah. Makanya dikatakan dalam ayat itu, apa ayatnya tadi? Bahwa sesungguhnya asalnya adalah Allah, kembali tetap jadi Allah. Apa ayatnya Pak Ripai? Ini dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya asalnya adalah Allah dan kembali tetap jadi Allah. Asalnya adalah tiada, kembali tetap tiada. Asalnya adalah fitrah, kembali tetap fitrah. Asalnya suci, kembali tetap suci. Maka orang yang telah tahu mengenali akan hakikat jati dirinya adalah Allah dan kembalinya tetap jadi Allah, itu yang minal aidin, itu yang fitrah. Orang yang minal aidin, yang fitrah itu disebut namanya wal faizin. Faizin apa artinya? Faizin, orang yang beruntung. Orang yang fitrah, orang yang suci, itulah yang katakan orang yang beruntung, orang yang menang. Kenapa? Karena dia sudah bermusahadah dengan Tuhannya, sudah bermukasyafah dengan Robnya, sudah berlikok dengan Tuhannya, sudah fanah dengan zatnya, sudah bako dia dengan diri Tuhannya. Itu faizin tuh. Maka untuk mendapatkan faizin mesti dulu minal aidin. Orang yang minal aidin, yang kembali kepada asalnya, hakikat jati dirinya, itulah orang yang faizin, orang yang beruntung, yang menang tuh. Itu yang Ustaz selalu gambarkan dalam bentuk bahasa kias. Di ma datangnya, situ pulang kembalinya. Di ma hilang, situ dicari. Maka tiliklah diri kita ini, bahwa di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi. Itulah maksudnya aku berlindung di dalam terang. Siapa yang telah mengenali akan hakikat rahasia jati dirinya, tiada lain adalah aku, maka sembunyikanlah, rahasiakanlah diriku itu di dalam dirimu sendiri. Jangan disebut, jangan diungkapkan, jangan diceritakan. Kalau disebut, diungkapkan dan diceritakan, dia halalkan darah kita. Dihalalkan darah kita tuh apa maksudnya tuh? Dibunuh Bapak Ibu.
dipancung leher bapak ibu itu. Ya. Ini yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Ini yang terjadi kepada Abu Mansur Al-Halaj. Ini yang terjadi kepada Syekh Junaid, ya, Yazid Al-Bustami. Anallah anal haq, Allah fi jubbati. Akulah Allah, aku yang hak. Allah itu ada di dalam jubahku. Ketika dia telah mengenali akan hakikat sejati dirinya, dizahirkannya kalimat itu, diucapkannya, dilafazkannya. Maka ketika dia menzahirkan, mengucapkan dan melafazkan kalimat itu, maka kedengaran bagi orang yang belum sampai pahamnya. Dikiranya Syekh Siti Jenar, Abu Mansur Al-Halaj, ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaid mengatakan dirinya mengaku Tuhan. Itu yang salah tuh. Ini yang dimaksudkan oleh ulama kasab. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanya menunjukkan isyarat saja. Ambillah iktibarnya. Ambillah makna yang tersirat di balik kata-kata yang diucapkannya itu. Jangan kita hanya mampu mendengar dan memandang bunyinya, lafaznya, kalimatnya, tapi kita tak mampu mengambil makna yang tersirat di balik bunyi lafaz dan kata-kata itu. Kalau kita tidak mampu mengambil makna yang tersirat di balik kata-kata itu, disinilah kita kadangkala menghalalkan darah orang itu, memancung leher orang itu, dibilang dia kafir. Ini yang Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya mampu memahami, mengenal akan kezahiran hal yang nyata-nyata saja dari kehidupan dunianya. Namun masalah akhirat, masalah yang batiniah, masalah yang ruhaniah, mereka itu amat sangat lalai, kata Allah. Lalai itu maksudnya, yang lalai itu apa tuh? Yang lalai itu hatinya. Hati yang lalai itu yang disebut hati yang buta. Hati yang buta itu disebut hati yang zulumat. Hati yang zulumat, hati yang tidak mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ini yang dikatakan jahil murakkab namanya. Kalau dia sudah dikatakan jahil murakkab, tidak mengenal dia siapa dirinya, dan tidak tahu pula dia siapa si amal diri yang nyata pada dirinya, maka kata Allah, ulaika fi dolalim ba'id. Mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tak bisa lagi diraih lagi, tak bisa ditarik kembali, sudah jauh tersesatnya, kata Allah. Maka orang yang sudah jauh tersesatnya, mereka lah yang katakan namanya ahli neraka itu. Maka kenalilah rahasia ruh itu, kenalilah sirullah itu, kenalilah Rasul Allah itu yang ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Ini 120 hari 4 bulan. Jadi setelah 120 hari 4 bulan, dia telah hidup. Dia telah hidup. Ya, tanda hidupnya dia telah berzikir Allah, 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 Allah. Ya, apakah dia nanti terlahir dari rahim seorang muslimah, ya, atau kafir, dia tetap berzikir kepada Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena dia masih ma'rifat. Dia masih berada di alam ma'rifat. Namun setelah sampai masa dan usianya, dia menjadi seorang musafir di dalam rahim ibunya. Berapa lama Bapak Ibu dia menjadi musafir dalam rahim ibunya? Iya, 9 bulan 10 hari. Barulah Allah mengatakan, wallahu
Coba sambung Pak Jul. Sampai ngapal kayaknya ya pendek, nggak dihafal-hafal ya. Padahal nanti tetangga kita, teman sahabat kita, kadang dia minta didoakan istrinya mau melahirkan. Nah, jadi sebagai wasilahnya kita kasih air putih. Bacalah doa itu. Doakan dia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, ini dia ayatnya. Jadi kalau enggak hafal, dia hafal Bapak Ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Apa artinya tuh? Wallahu akhrajakum, Allah lah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, dan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka setelah sampai 9 bulan 10 hari, maka di situ pula lah kita ya tidak lagi menjadi seorang musafir di rahim ibu kita, namun kita menjadi musafir di mana? Di dunia. Terlahirlah kita Bapak Ibu. Nah, maka ketika kita terlahir, disitulah kita itu menangis. Nah, namun tangisannya itu adalah tangisan yang makrifat, tangisan yang mengenal dia tentang dirinya. Ya. Apa tangisannya bunyinya Khalifah? Huwa. Dengarnya apa? Wa. Hakikatnya huwa. Itu tangisannya tuh huwa. Ya, huwa itu artinya aku Allah. Oh dia. Ya. Jadi bukan sembarang tangisan. Kalau kita mendengar secara telinga zahir nampak wa. Namun didengar dengan telinga batin, dengar baik-baik, aku Allah. Huwa. Kenapa? Karena yang berzikir itu tiada lain siapa? Yang berzikir itu tiada lain adalah aku, kata Allah. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir. Awal, akhir, zahir, batin, di dalam dan di luar, aku, kata Allah. Ini dia. Huwa. Itu yang disebut namanya zikirhu. Zikirhu itu zikir apa? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Makrifat. Zikirhu itu zikir makrifat. Ya. Kenapa zikirhu dikatakan zikir makrifat? Tidak ada lapas, tidak huruf dan tidak ada suara. Yang ada cuma dia situ. Cukup dipahami, cukup dirasakan, cukup disadari, cukup dimengerti bahwa yang wujud itu hanya aku saja lagi, gitu Tuhan. Karena yang wujud itu aku, maka aku itu yang dikatakan hu itu. Yang aku itu yang hu. Karena dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang huwa, hu. Tapi tidak disebut. Tidak dilafazkan zikirhu itu. Cukup dipahami, disadari bahwa akulah segala yang wujud. Yang awal tiada berpermulaan itu aku. Yang akhir tiada berkesudahan itu aku. Yang zahir tiada berbentuk dan berupa aku. Yang batin tiada tersembunyi itu aku. Aku awal, aku akhir, aku zahir, aku batin. Itu yang dipahami, disadari dan dimengerti saja. Maka tak perlu disebut-sebut Bapak Ibu. Itu zikir. Makna yang sebenarnya, makna makrifatnya.
Namun pada saat kita terlahir ke alam dunia, menangis dia. Karena kita tidak tahu apa-apa. Lalu siapa yang mengajari diri Bapak Ibu? Yang mengajari itu Allah. Apa yang pertama kali diajari Allah kepada Pak Rifai waktu terlahir? Pasti tidak tahu itu dong. Menangis. Apa kata Allah waktu mengajari kepada Pak Rifai menangis? Kata Allah apa, Pak? Dah ingat kata Allah dulu. Dan dialah yang mengajarimu, ya, pandai ketawa, senyum, dan pandai menangis. Ada hakani ketawaannya. Dohik, ya. Nah, setelah Allah ajari kita di pandai menangis dan ketawa, baru diajari Allah Pak Jul yang kedua. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Apa tuh allamahul bayan, Pak Jul? Pandai dia panggil papa, papi, one, ajo, mama, mami. Setelah Allah ngajari allamahul bayan, lalu baru Allah ajari lagi yang ketiga. Alamal, itu dia alamal insana ma lam ya'lam. Apa artinya itu? Alamal insan. Dianya yang mengajarkan insan malam ya'lam, apa-apa yang tidak diketahui. Maka ketika Allah mengajari diri kita, Allah membimbing dan menuntun kita, maka pada saat Allah mengajari, membimbing dan menuntun kita, disitulah sebenarnya kita mendapatkan ilmu apa namanya itu? Ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu hikmah, ilmu ma'rifat, ilmu sir. Ada. Lalu bagaimana supaya berlanggengan, continue, istimror sampai matinya Allah mengajari kita. Yang diminta Allah syaratnya satu saja. Kan Allah yang ngajarin nih. Kalau aku mau bimbing kamu sampai habis usiamu, sampai matimu, syarat yang aku minta kepada dirimu satu saja. Kalau mau aku bimbing selalu. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya apa? Kalau Allah ingin mengajari kita selalu dengan ilmu hikmah, takwa. Apa kata Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa artinya itu? Bertakwalah kamu kepada Allah. Benar-benarlah kamu menjadi orang yang patuh. Itu maksudnya. Benar-benar kamu menjadi orang yang penurut. Ya, orang yang patuh, orang yang penurut, mau dia memulangkan kembali titipan Allah itu. Asal mulanya. Kan asal mulanya itu kan dari Allah tuh. Sama basar kalam ilmu kodrat iradat hayat. Itu titipan Allah. Ya. Aku pulangkan kembali. Yang melihat engkau ya Allah, yang mendengar engkau ya Allah, yang berkata engkau ya Allah, yang hidup hanya engkau ya Allah. Aku ini tiada ya Allah, aku ini buta tuli ya Allah, aku ini bisu ya Allah, aku ini bodoh dan mati ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu Allah maksud wattaqullah, benar-benarlah kamu patuh penurut kepada aku. Sadarilah bahwa dirimu itu tak ada hak milikmu. Semua yang ada pada dirimu itu titipan dari aku. Tidak ada punya kamu. Titipan. Kalau titipan itu satu saat akan kembali. Kadang wak lucu Bapak Ibu, ya kan? Ketika lalamu titipan itu wak simpan wak pakai, ala merasa hak puluh wak punya. Merasa hak wak punya tu ha. Lupa. Itu titipan tu ha. Titipan tu apa nama itu? Amanah. Satu saat akan kembali, pegang itu. Makanya Allah beri titipan itu kepada kita, karena dalam pandangan Allah kita yang mampu memegangnya.
Ya, sebelum diberikan titipan itu kepada kita, kepada siapa Allah berikan titipan itu yang ditolaknya kembali? Siapa Khalifah? Gunung dan bumi, apalagi? Langit, apa ayatnya? Inna aradna samawati wal ar wal jibal fa baina ayahmilnaha wa asfa'na minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menitipkan amanah itu kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Lalu langit gunung enggan, tak mampu dia memegangnya. Tak mampu memegang itu, takut, khawatir kalau amanah yang dititipkan itu dia berkhianat, tak dipegangnya arek-arek, tapi arek-arek lungga yang takuinya. Ya. Arek-arek lungga. Karena dia khawatir nanti dikatakan Allah sebagai pengkhianat, dia mampu memahami itu, dikembalikannya kepada Allah. Ketika dikembalikan kepada Allah, maka barulah Allah alihkan amanah itu kepada manusia. Ketika diberikan kepada manusia, maka manusia pun memegang dan mengambilnya amanah itu. Tapi sayang, kata Allah, setelah dia memegang amanah yang aku titipkan kepada dirinya, lalu dia tidak amanah. Dia tidak menjalankannya. Dia tidak mengerti cara memegang rahasia itu. Maka ketika dia tidak mampu memegang amanah dan tidak tahu cara memegang amanah rahasia Tuhan, maka dikatakan Allah, innahu kana zaluma jahula. Sesungguhnya manusia itu telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Itulah orang yang bodoh, kata Tuhan. Maka syaratnya untuk diajari Allah kita ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu syir, ilmu hikmah. Hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa. Baru Allah ajari. Takwa itu ada berapa hurufnya, Bu? Apa pertama? Apa lagi? Qaf. Apa lagi? Wow. Apa lagi? Iya. Orang yang bertakwa, orang yang patuh, orang yang penurut, yang benar-benar akan Allah berikan ilmu hikmah ke dalam dirinya, maka tersirat ya di dalam dirinya itu sifat huruf ta, qaf, waw dan ya. Ta itu apa maknanya, Khalifah? Tawakal. Jadi orang yang takwa itu, orang yang patuh dan penurut itu tersirat di dalam rahasia dirinya itu sifat tawakal. Tawakal nih Bapak Ibu. Tawakal itu orang yang mau berserah diri kepada Allah zahir dan batin. Bolehnya oleh bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Ketika diri telah diserahkan kepada Allah zahir dan batin, maka disitulah dia yakin dan percaya apapun keputusan yang diambil Allah, itulah keputusan yang paling jitu, keputusan yang terbaik yang menyenangkan suasana batin dan hati kita itu. Itu yang Allah maksud. Kalau kita sudah yakin dengan aku, kata Allah, dah percaya kita Allah, kemampuannya, janjinya, jaminannya, serahkanlah kepada aku bulat-bulat. Biarkan aku yang mengurusnya sampai selesai. Makanya Allah katakan, fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Fa iza azamta, apabila hatimu telah bulat itikadnya, usahanya, ikhtiarnya, ya, maka serahkanlah kembali kepada aku, kata Allah. Setelah diserahkan kembali kepada Allah usaha dan ikhtiar kita, fahuwa hasbuh, biarkan aku yang jamin, biarkan aku yang mengatur dan mengurusnya, biarkan aku yang mengambil keputusan akhirnya, kata Allah. Jangan kamu pikirkan lagi, kata Allah. Ya, yang aku minta kepada dirimu itu dah, berbuatlah, berusahalah. Tapi janganlah kamu bersandar kepada usahamu.
Jangan kamu bersandar kepada perbuatan dirimu, tapi sandarkanlah usaha dan perbuatan dirimu itu kepada aku, kata Allah. Bayangkan tuh, Allah pasang badan untuk kita tuh. Nah, jadi tawakal tuh begitu Bapak Ibu. Jangan membunuh ikhtiar, jangan membunuh usaha. Tetap berusaha, tetap bekerja. Kok lapar makan, kok awi minum, kok kantua bola lo, kok panek abunju nyawa. Serahkan kepada aku, kata Allah. Mau kenyang kamu setelah makan, aku tetap lapar. Mau lepas dahagamu setelah minum atau tidak, kata Allah, itu urusan aku, kata Allah. Berarti yang Allah pandang kepada kita itu bentuk kepatuhan kita aja sebenarnya. Ya, itu yang patuh tuh. Sami'na wa ata'na. Jadi kepatuhan kita itu yang dipandang Allah sebagai orang yang bertakwa itu. Itu yang pertama. Yang kedua,